Pernah nggak lo merasa diri lo sampah karena seharian cuma scrolling TikTok di kasur? Padahal kerjaan numpuk. Lo ngerasa lo pemalas, lo nggak disiplin, lo nggak punya willpower. Berita bagusnya lo nggak sepenuhnya salah. Berita buruknya masalahnya jauh lebih dalam daripada sekedar kemalasan. Kenapa otak lo didesain untuk gagal dan cara melawannya? Pernah nggak lo merasa diri lo sampah karena seharian cuma scrolling TikTok di kasur? Padahal kerjaan numpuk. Lo ngerasa lo pemalas, lo nggak disiplin, lo nggak punya willpower. Berita bagusnya lo nggak sepenuhnya salah. Berita buruknya masalahnya jauh lebih dalam daripada sekedar kemalasan. Fakta brutalnya adalah otak lo, organ seberat 1,4 kg di kepala lo, itu sebenarnya tidak dirancang untuk bikin lo sukses. Dia tidak peduli lo kaya, dia tidak peduli lo bahagia, dan dia tidak peduli lo punya tubuh six pack. Otak lo cuma punya satu KPI atau Key Performance Indicator selama jutaan tahun evolusi, memastikan lo nggak mati. Dan di dunia modern, fitur keselamatan inilah yang justru yang bikin hidup lo jalan di tempat. Selamat datang di Paradoks Evolusi. Mari kita bedah arsitekturnya. Di dalam kepala lo ada perang saudara yang nggak pernah selesai. Pihak pertama dinamakan amigdala. Ini adalah bagian otak purba. Kita sebut saja si satpam paranoid. Tugas dia mendeteksi bahaya. Dulu waktu kita masih tinggal di gua, bahaya itu artinya harimau, artinya kelaparan, atau dibuang dari suku. Responnya fight or flight, lari atau lawan. Diam di zona nyaman adalah kunci bertahan hidup. Dan pihak kedua, prefrontal cortex. Ini bagian otak modern, letaknya di depan dahi. Sebut saja dia CEO. Tugasnya berpikir logis, merencanakan masa depan, belajar skill baru, dan menahan nafsu. Masalahnya si satpam, si amigdala ini punya akses tumbul darurat yang lebih cepat daripada CEO. Ketika lo mau mulai bisnis, mau public speaking, atau mau nge-gym, pertama kali amigdala lo berteriak, "Woi, bahaya ketidakpastian. Mending di kasur aja. Aman." Otak lo menerjemahkan keluar dari zona nyaman, sama saja keluar dari gua yang banyak sinyalnya. Maka tubuh lo merespon dengan rasa malas, cemas, dan prokrastinasi. Itu bukan karena lo cacat mental, itu adalah mekanisme pertahanan biologis untuk menghemat energi. Karena bagi otak purba, membakar kalori untuk hal yang belum pasti, hasilnya seperti belajar atau bisnis, itu adalah tindakan bunuh diri. Jadi ketika lo memilih rebahan daripada kerja keras secara evolusi, lo itu sukses. Lo sukses menghemat energi, tapi secara nasib di abad 21, lo hancur. Sistem yang dulu menyelamatkan nenek moyang kita dari kepunahan, sekarang justru membunuh potensi kita pelan-pelan. Jadi apa solusinya? Pasrah sama genetik? Tentu tidak. Poin dari menjadi manusia berakal budi adalah kemampuan untuk melakukan override pada sistem bawaan pabrik ini. Cara melawannya bukan dengan motivasi murahan. Ayo semangat, itu sampah bakal habis dalam 2 jam. Caranya adalah dengan memahami bahwa rasa tidak nyaman, rasa takut, dan rasa malas saat mau berkembang itu wajar. Itu sinyal bahwa amigdala lo sedang dalam keadaan panik. Tugas lo bukan menghilangkan rasa takutnya, tapi bertindak bersama rasa takut itu. Setiap kali lo memaksa diri lo duduk belajar saat lo pengen main game, lo sedang melatih prefrontal cortex lo untuk memegang kendali atas amigdala lo. Lo sedang melakukan rewiring atau penyambungan ulang kabel di otak lo. Ingat, sukses itu tidak natural, bahagia itu tidak natural. Secara default, manusia didesain untuk survive, bukan thrive. Kalau lo mau sukses, lo harus siap melawan jutaan tahun insting biologis lo sendiri. Itu berat, tapi alternatifnya adalah hidup aman, nyaman, dan tidak relevan sampai lo mati. Pilihannya ada di tangan lo, atau lebih tepatnya di prefrontal cortex lo. Saya Freddy Aprian, mengucapkan terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen.